Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khatimatu hadal umuri fi asya tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar sampai pada penutup fase umur ini, yaitu fase di mana seseorang setelah meninggal kemudian dimasukkan ke dalam kubur melalui alam barzakh, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar sampai menjumpai hal-hal yang bakalan pasti dijumpainya, semisal mizan, sirat dan semacamnya. Penutupan daripada fase umur ini fi asya tata'allaqu bima taqaddam wa tattasilu bihi, seputar hal-hal yang berkaitan dengan yang telah lewat dan yang saling berikatan atau bersambungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Al hadis. Imam Haddad langsung mempaparkan satu hadis. Rasulullah bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa orang yang mempermudah akan kesulitannya seorang muslim dari sekian banyak kesulitannya di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka niscaya Allah akan mempermudah baginya hal-hal yang sulit dari apa-apa yang sulit di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini hadis berkaitan erat dengan masalah tentang hari kiamat. Kita mendengar bagaimana riwayat-riwayat dahsyatnya hari kiamat, kengerian-kengerian yang akan dijumpai hari kiamat, mendengar kita. Bahkan hubungan ayah dan anak pun hilang, saling menyerang satu sama lain demi kepentingan pribadinya agar ianya selamat. Semengerikan itu hari kiamat. Lalu hadis ini menjelaskan, siapa orang jar Nabi nang mempermudah kesulitan seorang muslim di dunia. Ada hamba muslim kesulitan, misal ban kendaraan pecah, penambalan ban jauh, inya bantui membawakan kendaraan seorang muslim nang pecah ban tadi, umpat mahiritakan misal,
atau umpat mencariakan tukang tambal ban misal. Nah, ini mempermudah kesulitan seorang muslim di dunia. Yang semacam ini ujar Nabi, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan mempermudah kesulitannya dari sekian banyak kesulitan-kesulitan yang ada kena hari kiamat. Apa kesimpulannya mendengar ini? Kalau ulun dan pian hendak nyaman melewati urusan-urusan di hari kiamat, di dunia tampulu hidup, banyak-banyak menolongi sesama muslim yang lain dengan ikhlas. Banyak-banyak menolongi muslim-muslim, muslimah juga yang dalam keadaan sulit. Kawan pinata ungut-ungut tasandar di masjid, muhanya tanpa ekspresi, bawahi ke warung nasi padang. Inya menghadapi kesulitan apa? Lapar, duit kededa. Sama itu. Cuman setelah dibawai ke warung bayari. Jangan membawa wara. Bayariakan. Ini bukan hal yang sepele kayak ini. Ujar Nabi, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kesulitan yang bakal dan pacangan inya hadapi hari kiamat, Allah akan permudah baginya. Kawan mencari gawian kada tetamu-tamu, misal pian ada kenalan, tamu akan supaya inya bisa begawi juga. Si muslim kawan pian ini lagi menghadapi kesulitan ekonomi, tamu akan. Dan apapun kesulitan dunia, baik nang sepele atau nang ganal, kalau kita memudahkan kesulitan sesama muslim, ganjarannya hari kiamat kesulitan apapun akan Allah permudah bagi kita. Apa gerang kesulitan-kesulitan dunia nih? Kada lepas dari urusan ekonomi kebanyakan. Kada berduit, talilit hutang, gawian, atau kesulitan yang lain, masalah apa? Jodoh, kada sing payuan, cariakan musuhnya yang baik. Kesulitan yang mencari jodoh, bantui, cariakan jodoh yang baik. Walau kada dapat nang bujangan, balu kada apa. Misal. Dan apapun selain itu kesulitan di dunia. Kecelakaan, rabah di jalan, bantui langsung. Niatkan mengamalkan hadis ini. Mengharap hari kiamat kesulitan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala. Waman satara musliman. Siapa orang yang menutupi aib sesama muslim, jar Nabi. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang menutup aib tersebut akan Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini penting. Kita akan mendengar bagaimana mengerikannya amal ibadah, begitu pula perbuatan-perbuatan maksiat akan ditampaykan di hari kiamat. Kemaluan bahkan bersaksi, bepandir, mengisahkan apa yang kita perbuat. La ilaha illallah. Apabila pian hendak aib tersebut tak tutupi di hari kiamat, di dunia tutupi aib sesama muslim nang terdengar kisahnya di telinga pian. Pian dapat info aib orang, urusan rumah tangga orang. Jangan malah pian menyebar kisah tadi ke orang banyak, tutupi. Habis buruk di awak pian, kada sampai ke lain. Kalau pian nang kayak itu, satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi juga aib inya itu di dunia, ditutupi
begitu pula di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun qad da'a biha. Setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab pasti. Setiap para nabi itu diberikan doa yang mustajab. Satu doa yang mustajab. Qad da'a biha, yang mana seluruh para nabi sudah memakai kesempatan doa mustajab tadi ketika di dunia. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ujar Nabi, khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kesempatan doa nang diijabah di dunia tuh aku simpani, aku tabung, ujar Nabi. Syafa'atan li ummati, sebagai kena hari kiamat digantiakan agar aku kawa memberi syafaat gasan umatku. Wa hiya nailatun insyaallahu man mata la yusyriku billahi syai'a. Dan tabungan syafaatku itu, jar Nabi, bisa diperoleh insyaallah bagi siapapun yang meninggal kada menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Setiap para nabi, ujar Rasulullah, baisi doa pamungkas dan sebaratan dipakai oleh para nabi tersebut di dunia. Adapun aku, ujar Nabi, kada ku pakai doa tu, ku simpani. Sebagai karena hari kiamat digantiakan Allah syafaat gana gasan umatku. Yang mana siapapun yang kada menyekutukan Allah, kada menduakan Allah di dunia, inya akan meraih bagian syafaat tersebut, ujar Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam in syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minin yaumal qiyamah wa bi awwali ma yaquluna lahu. Rasulullah bersabda juga, apabila kalian hendak, ujar Nabi pada para sahabat, apabila kalian hendak aku kabarakan apa yang pertama kali Allah ucapkan bagi orang-orang beriman hari kiamat, dan apa yang pertama kali diucapkan orang beriman terhadap Allah. Jadi Nabi menawari pada para sahabat, hendaklah buhan ikam tahu, ujar Nabi, apa ucapan Allah pertama kali hari kiamat pada orang beriman, dan apa balasan ucapan orang beriman pertama kali kena pada Allah. Qalu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat, inggih ya Rasulullah, kami hendak tahu apa ucapan Allah kena pertama kali pada orang beriman hari kiamat. Nabi menjawab, yaqulullah ta'ala lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i. Allah akan berkata pada orang-orang beriman kena hari kiamat, hal ahbabtum liqa'i, hei orang-orang beriman, katujulah buhan ikam berjumpa lawan aku. Katuju kada buhan ikam ni akhirnya berjumpa lawan aku, ujar Allah. Fayaqulun, kemudian orang-orang beriman menjawab, na'am ya Rabbana, inggih ya Allah, kami senang, sangat senang benar berjumpa dia. Qala, Allah mengucapi pulang, wa ma hamalakum ala dzalik. Wahai orang beriman, ujar Allah, apa yang membawa kalian sehingga kalian senang berjumpa lawan aku? Apa sebab buhan ikam ni senang berjumpa aku? Fayaqulun, dijawab oleh orang beriman, raja'u afwika wa rahmatika wa ridwanika. Yang membuat kami senang berjumpa pian ya Allah, harapan kami kepada ampunan pian, rahmat pian, dan keridhaan pian. Fayaqul,
Maka Allah menjawab pulang, fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Sesungguhnya aku wajibkan bagi kalian mendapat kasih sayangku, ujar Allah. Nah, ini ucapan Allah yang pertama bagi orang beriman di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-jannah. Rasulullah pun bersabda, ketika mana Allah menciptakan surga, arsala Jibrilu ilal jannah. Allah pun mengutus malaikat Jibril menuju surga. Faqala, kemudian Allah berkata, undur ilaiha wa ila ma a'dattu fiha. Wahai Jibril, ujar Allah, setelah tuntung maulah surga Allah. Ya Jibril, itihi surga itu. Perhatikan apa aja yang aku siapkan di dalamnya. Lihati ikam wahai Jibril, surga tu, ujar Allah. Faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu fiha li ahliha. Malaikat Jibril pun tulak menuju surga dan melihat surga serta memperhatikan apa-apa yang Allah siapkan dalam surga gesan panghuninya kena. Qala, Nabi melanjutkan kisah, faraja'a ilaihi. Malaikat Jibril pun berbulik menuju Allah. Wa qala, malaikat Jibril berucap, fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, jar malaikat Jibril nih. Setelah malaikat Jibril sidin melihat surga. Ya Allah, jar malaikat Jibril. Fa wa izzatika, demi kemuliaan dan keagungan pian. Malaikat Jibril bersumpah, demi keagungan pian ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah seseorang mendengar kayak apa gambaran-gambaran surga sejatinya itu, mengecualikan inya pasti kepengen benar masuk surga. Pasti masuknya. Tidaklah seseorang diperdengarkan kepadanya sifat surga yang sejatinya kayak itu gambarannya, mengecualikan pasti inya akan masuk dalam surga. Pasti hendak kepengen masuk surga, ujar malaikat Jibril. Saking dahsyatnya nikmat-nikmat di surga. Fa amara biha fa huffat bil makarihi. Lalu Allah pun memerintahkan kepada surga. Kemudian surga pun akhirnya dikelilingi oleh hal-hal yang disebut makarih. Hal-hal yang kada dikatujui nafsu. Surga akhirnya Allah kelilingi dengan hal-hal yang kada dikatujui nafsu. Maksudnya kayak apa? Siapa orang yang hendak masuk surga harus lolos melewati hal-hal yang kada dikatujui nafsu. Ini setelah malaikat Jibril mengontrol surga. Jar malaikat Jibril tadinya, siapapun yang mengetahui surga ini kayak apa, pasti berhimat inya akan menyasar surga, gak masuk surga. Lalu Allah pun kelilingi surga dengan hal-hal yang dibenci nafsu. Lalu jar Allah pulang, farji ilaiha, berbulik ikam Jibril pada surga, lihati pulang. Fandur ma'adatu fiha li ahliha. Perhatikan apa yang aku siapkan bagi penghuni surga. Qala, Nabi melanjutkan, faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Malaikat Jibril berbulik pada surga, sekalinya surga sudah dikelilingi hal-hal yang kada dikatujui nafsu. Faraja'a ilaihi, malaikat Jibril berbulik pada Allah. Fa wa izzatika, demi keagungan pian ya Allah, laqad khiftu an la yadkhulaha ahad.
setelah kedua kalinya ulun melihat sorga, yang mana pian kelilingi sorga dengan amal-amal nang kada dikatujui nafsu. Artinya kalau hendak siapapun masuk sorga harus lolos rintangan-rintangan amal nang kada dikatujui nafsu. Setelah ulun lihat nang kedua kalinya, ya Allah, maka ulun takut jar malaikat Jibril kadeda nang kawannya kena masuk sorga. Nah pahamlah pian, dikelilingi hal-hal nang kada dikatujui nafsu. Di hadits yang lain jar Nabi, huffatil jannah bil makarih. Sorga tu dikelilingi amal-amal nang kada dikatujui nafsu. Kita nih berbicara nafsu standar umumnya manusia. Manusia nang standar masih belum di-upgrade. Kalau buhan pian kan sudah kebiasaan hadir di majelis, itu ada level sudah. Nafsu pian paksakan untuk hadir, untuk berbuat baik. Tapi kalau orang awam standar manusia, berbicara nafsu standar manusia, coba aja pian tawari amal-amal ibadah. Orang awam nang jarang ke majelis, jarang disentuh ilmu agama, jarang mendengar nasihat, tapi inya muslim. Bawai inya, ayo kita tulakan ke majelis. 2 jam di situ kita mendengar ceramah. Pian tawari nih, orang nang masih nafsunya standar, belum di-upgrade. Kulirnya. Ya apa ada? Nafsunya akan menolak, 2 jam. Mana tuan gurunya bamamai tarus. Mana kipasnya panas. Mana musim panas. Bulik jam 11. Kulir aku balasan ngantuk jikin. Nah itu hendak menuju sorga harus melewati rintangan yang kada dikatujui nafsu, dibenci oleh nafsu. Pian membawai kawan yang masih normal nafsunya, belum di-upgrade jadi baik. Pian bawai contohnya, ayo kita tulak sembahyang Jumat. Sedangkan inya terbiasa kada berjumat. Ayo kita tulak berjumat. Di situ khatibnya bagus penyampaiannya. Jaraknya lumayan 3 kilo masjidnya. Sedangkan inya kebiasaan guring pas siang Jumat. Nafsunya tuh menolak kada ketuju. Tulak berjumat masjidnya kada ba-AC. Sasak, sandal bisa hilang, macam-macam nafsunya tuh memadahi jangan tulak. Nah ini yang dimaksud sorga tuh dikelilingi oleh hal-hal nang kada dikatujui nafsu. Beda hanya orang nang sudah membiasakan diri melawan nafsu. Sudah terbiasa berjam-jam di majelis taklim. Justru kenanya bisa merasakan kelezatan menuntut ilmu. Bahkan candu kalau kada tulak majelis, kada tenang hati. Nah itu di luar dari normal dah. Baik sudah orang tuh. Ini kita bicara orang umum. Apapun hal-hal nang kada diketujui nafsu, kulir inya tu laki. Lain hanya kalau pian tawari nang diketujui nafsunya. Ayo kita yuk hadir organ tunggal. Artisnya bebinian dari ibu kota. Baju nang dipakainya kekurangan kain. Paham ya, pian kekurangan kain. Lajunya. Oke. Ban pecah di jalan. Paksanya tetap, yang penting tulak. Kawannya betunjul. Itu orang yang nafsunya masih standar, normal. Hal-hal yang sifatnya jauh dari akhirat malah senang. Tapi kalau hal-hal keagamaan, ngalihnya minta ampun. Nah kayak pian-pian nih, pasti melewati fase itu. Ketika pian hanyar pertama kali di majelis taklim, hadir di pengajian, rasa panas jeburit tuh terus. Wah, rasa terpaluh-paluh, awak rasa gelisah. Ada juga nang datang bebaya 10 menit hilang dah. Nah, rupanya dapat kenyamanan iya di situ. Itu di awal proses, tapi kalau terbiasa, pian dapat cahaya ilmu,
malah ketagihan, kalau kada hadir malah gelisah. Itu tandanya pian sudah upgrade baik dah. Tapi kalau orang normal sulit dibawai hal-hal yang sifatnya menuju sorga itu. Ini yang dimaksud tadi. Ketika mana sorga Allah kelilingi dengan amal-amal yang kada diketujui nafsu, lalu malaikat Jibril berucap, laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Ulun cemas ya Allah kalau pina kada denang masuk sama sekali orang. Karena orang banyak kada katuju menggawi hal-hal yang dibenci nafsunya. Qala, lalu Nabi melanjutkan. Qala, Allah berkata lagi pada malaikat Jibril, idhab ilan nar. Wahai Jibril, tulak ikam ke neraka. Fandur ilaiha, itihi neraka itu kayak apa? Wa ila ma'adatu fiha li ahliha. Dan itihi apa-apa yang aku siapkan di neraka gesan penghuni neraka kena. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan. Malaikat Jibril pun tulak melihat neraka. Dilihat oleh malaikat Jibril bertumpuk-tumpuknya siksa yang dahsyat di neraka. Faraja'a ilaihi, malaikat Jibril berbulik kepada Allah lalu berucap, wa izzatika la yasma'u biha ahadan, atau la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Ya Allah, jar malaikat Jibril, tidak ada seorang pun yang apabila inya mendengar bagaimana ngerinya neraka, kemudian inya hendak masuk neraka. Kada bakal orang hakun masuk neraka ya Allah. Kada bakalan ada yang hakun masuk neraka kalau inya melihat bagaimana dahsyatnya neraka ya Allah, ujar malaikat Jibril. Lalu Allah pun fa'amaraha, memerintahkan pada neraka. Fahuffat bisyahwat, lalu neraka itu Allah kelilingi dengan syahwat-syahwat. Hal-hal yang dikatujui nafsu Allah kelilingkan di neraka. Lalu jar Allah, irji ilaiha, Jibril berbulik ke neraka, lihati pulang. Lalu jar malaikat Jibril, fawa izzatika, demi keagungan pian ya Allah, laqad khasyitu an la yanjua minha ahad. Setelah pian kelilingkan neraka dengan syahwat-syahwat, arti syahwat itu nang dikatujui nafsu. Setelah pian kelilingkan neraka dengan syahwat-syahwat, maka ulun takutan tidak ada yang akan selamat dari neraka. Kayak apa maksudnya? Lawan daripada penjelasan sorga tadi. Neraka itu dahsyat, mengerikan. Tapi sebab-sebab masuk neraka hal-hal nang di dunia ini nang diketujui nafsu. Paham lah ya? Semengerikan apapun neraka itu diperdengarkan ke telinga orang muslim nang normal, nang standar, tapi karena sebab-sebab masuk neraka itu hal nang diketujui nafsu, maka jar malaikat Jibril, ulun takutan kadada nang selamat dari neraka, tegugur berataan ke neraka kena orang. Kenapa? Banyak sebab-sebab masuk neraka itu amal-amal nang diketujui nafsu. Contoh, Islam melarang perzinahan. Sebaliknya, nafsu standar manusia ketujuh zina. Islam melarang perzinahan kecuali dengan menikah. Bahkan di dalam pernikahan diatur lakiannya oleh Islam. Kalau ikam sanggup lebih seikung, bisa berbuat adil, silakan. Kalau kada, cukup seikung. Dibatasi oleh Islam. Sedangkan nafsu standar manusia kada ketujuh setia dengan seikung. Terjatuh di lubang yang sama. Lalu hendak mencoba rasa nang lain. Bisi bini contohnya sama orang Tanjung. Kayak apa ya rasanya amun kawin, bukan kawin. Rasanya berhubungan dengan misal orang Kapuas. Kalau pina lain rasa. Atau lawan orang Jawa. Atau lawan orang Sunda. Nah, nafsu tuh hendak mencoba-coba. Islam mengatur kawin jalan satu-satunya. Boleh 4, kada boleh 5. 4 batasan. Kada sanggup 4 berbuat adil, harus seikung. Tapi nafsu kada.
malam ini fulanah ada diskon. Yang tadinya 500 jadi 400.000. Misal. Malam esok lain pulang nang tanum sedikit, marah 700. Nah itu nafsu. Itulah nang mengelilingi neraka, hal-hal nang diketujui nafsu. Yang beraramian, mabuk-mabukan, rami. Hal-hal nang diketujui nafsu standar. Ingat, ini nafsu standar manusia. Kalau kita nang sudah terbiasa melawan nafsu, akan dimunculkan kebencian terhadap maksiat. Itu lain lagi dah. Itu harus disyukuri memang kalau sudah muncul dalam hati perasaan benci lawan maksiat, takutan lawan neraka. Itu di luar normal. Tapi di luar sana orang awam kada tahan godaan nafsu. Mabuk, menyabu, kada tahan. Dibawahi kawanan naik. Pahamlah naik ben. Masa ada paham? Dibawahi kawanan ke Gunung Batu, ke gunung-gunungnya dinaiki. Nafsu standar manusia. Nah ini huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal yang diketujui nafsu. Sampai-sampai jar malaikat Jibril, aku takutan kalau pindah ke dedan selamat masuk neraka beratan. Kenapa? Karena dikelilingi dengan syahwat yang diketujui nafsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda juga, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Fayada'u finar usbu'ahu. Ujar Nabi, di hari kiamat kena didatangkan orang yang paling nyaman di dunia. Sedangkan inya di hari kiamat termasuk ahli neraka. Jadi ada orang ahli neraka di hari kiamat, Allah tarik orang tersebut keluar dari neraka. Sedangkan orang tadi ketika di dunia termasuk orang yang ketika hidup di dunia seberataan kenyamanan syahwat digawinya. Akhirnya kan masuk neraka. Fayada'u finar usbu'ahu. Lalu orang tersebut disuruhakan satu jarinya dicelupakan ke neraka. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan pada orang tadi yang mencelupkan jarinya ke dalam neraka, ya ibna Adam, wahai putra Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, fayaqulu la wallahi ya Rabb. Setelah satu jarinya dicelupkan ke neraka, merasakan dahsyatnya neraka hanya satu jari, lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, suahlah ikam merasakan kenyamanan syahwat di dunia. Suahlah ikam ketika di dunia merasakan keasyikan syahwat duniawi. Inya pun menjawab, la tidak ya Allah, kada suah, hilang rasa itu berataan. Kayak itu maksudnya. Hanya satu jari dibuat ke neraka, sudah inya melupakan syahwat-syahwat, keramian-keramian yang pernah inya gawi ketika di dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya. Lalu didatangkan seseorang yang lain min ahlil jannah, orang nang masuk surga, dan inya ketika di dunia orang nang paling sakit di dunia, kada panduitan, kalaparan terus, penyakitan, tapi inya beriman masuk surga. Dikiau orang ini fayadau usbu'ahu fil jannah, disuruhakan satu jarinya untuk mencicipi surganya Allah. Fayuqalu lahu, setelah mencicipi surga satu jari hanya, ditanyakan kepada orang tadi, ya ibna Adam, hei anak cucu Adam, hal ra'aita bu'san qat. Ini setelah mencicipi surga satu jari nih, ikam di dunia pernahlah merasakan sakit yang luar biasa. Apa jawabnya? Fayaqul la wallahi ma marra bi bu'sun qat. Ya Allah, ulun kada suah merasa sulit di dunia
nyaman berataan ulun lalui, hilang rasa sakitnya di dunia setelah satu jarinya masuk ke dalam surganya Allah. Hal marrabika syiddatun qat, ikam masih ingatkah bagaimana sakitnya hidup di dunia? Kada ada rasa sakit di dunia tuh ya Allah setelah satu jarinya mencicipi surga. Artinya neraka itu bisa menghilangkan ingatan seseorang bagaimana kenyamanan maksiat yang digawinya di dunia. Saking mengerikannya siksa neraka. Begitu pula kenikmatan surga, sesakit apapun seseorang di dunia, penyakitan, kada berduit, dia dijajak orang, kada dihargai orang, sakit hati, sesakit apapun di dunia, ketika sudah masuk surga dianggapnya enteng. Apa-apa itu hilang karena kenyamanan dalam surga. La ilaha illallah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah, annaha dzakarat an-nar fabakat. Suatu hari Siti Aisyah mengingat-ingat neraka. Sidin merenungkan tentang neraka. Fabakat, lalu menangis Siti Aisyah. Faqala Rasulullah, ma yubkiki. Lalu Rasulullah berucap, wahai Aisyah, apa nang mu'alaf pian menangis? Istri Nabi Siti Aisyah. Faqalat, ujar Siti Aisyah, dzakartun nara fabakaitu. Ulun ya Rasulullah mengingat-ingat tentang kayak apa kisah neraka sehingga ulun pun menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, jar Siti Aisyah, apakah kaina babuhan pian ini akan mengingat istri-istri pian ketika sudah di hari kiamat? Maksud pertanyaan Siti Aisyah, ya Rasul, hari kiamat tuh seorang suami karena masih memikirkan bininya kada? Adalah kepedulian hendak menyelamatkan bini hari kiamat. Adalah mengingat bininya seorang di hari kiamat. Apa jawab Nabi? Faqala amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun di 3 tempat hari kiamat, seseorang tidak bakal mengingat siapapun kecuali dirinya seorang. Hari kiamat ada 3 tempat nang seseorang tuh kada mikirakan siapa-siapa, bininya kah, anaknya kah, kuitannya kah, nang dipikirakannya nasibnya seorang. Apa 3 tempat itu jar Nabi? Indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu au yathqulu. Yang pertama, ketika di timbangan mizan, seorang suami kada bakal mikirakan bininya, mikirakan dirinya seorang. Kada bakal mikirakan anak, kada bakal mikirakan kuitan, kada bakal mikirakan gandak, apalagi yang inya pikirakan dirinya seorang. Yang pertama, ketika di mizan, lagi ditimbang amal, inya kada bakal mikirakan orang lain kecuali dirinya seorang, sampai inya mengetahui apakah kebaikannya itu ringan dibanding kejahatannya, atau justru kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kalau sudah tahu hasil mizan, hanya terpikir orang lain kan. Wa indal kitab hina yuqal ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama an yaqa'a kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Keadaan kedua, seseorang kada bakal mikirkan orang lain ketika mana catatan amalnya hendak diunjuk kepadanya. Ketika dikatakan ha umqra'u kitabiyah, silahkan kalian baca catatan amal kalian masing-masing. Inya kada bakal mengingatkan orang lain sampai inya mengetahui pasti menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya kah, atau dengan tangan kirinya kah, atau dengan melalui belakang punggungnya menerima catatan amal. Kalau inya menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, selamat inya berarti. Kalau inya menerima catatan amal dengan tangan kiri, kada selamat. Apalagi kalau menerima catatan amal dari belakang punggung, maginnya kada selamat. Saking supannya loh, mulai belakang mengambilnya. Yang ketiga jar Nabi, seseorang kada bakal mengingat orang lain termasuk bininya sendiri inda sirat
ketika melewati jembatan sirat. Idza wudi'a baina dhahranai jahannam. Ketika dirinya diletakkan di jembatan sirat di atas daripada neraka jahanam. Kada bakal mikirkan orang lain. Ini akan mikirkan keselamatan dirinya seorang. Selain pada tiga itu, bisa aja seseorang memikirkan istrinya sendiri. Tiga tempat, mizan, kemudian pembagian catatan amal, dan yang ketiga ketika di jembatan sirat. Saking mengerikannya, orang kada mikirkan orang lain. Mikirkan keselamatannya seorang. Wa qala alaihi assalatu wassalam idza sara ahlul jannah ilal jannah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini membawa kebaikan, membawa kemanfaatan bagi kita seberataan, dan mudah-mudahan kita berataan di sini termasuk hari kiamat orang-orang yang dipermudah Allah menghadapi hari kiamat, diselamatkan di hari kiamat, dipermudah segala macam urusan-urusan kita hari kiamat, dan termasuk golongan utama yang diberi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.